peran pendidik dan orang tua bagi anak berbakat dan indigo. Nah, dilihat dari pendapat Carol dan Tober pada tahun 1999, ada beberapa jenis-jenis peran pendidik itu terhadap dan orang tua gitu terhadap anak indigo dan anak berbakat itu. Yang pertama ada respect. Memang kita harus memiliki rasa respect terhadap anak indigo atau anak berbakat supaya apa sih? Supaya bisa mengembangkan apa yang mereka punyai gitu. Dan memang harus bisa dekat dengan anak ini gitu. Kalau memang kita sebagai pendidik ataupun orang tua jauh dari anak yang memiliki anak perbakatan anak indigo ini, memang nanti kedepannya itu tidak akan selaras gitu antara pemikiran anaknya dan orang ataupun peran pendidiknya. Kenapa? Karena anak indigo atau anak indigo sendiri gitu ya, memang memiliki gitulah gitu, memiliki memang harus bisa paham gitu, apalagi dari si komunikasi gitu. Yang kedua, kreatif dan fleksibel. Jelas sekali kita harus sebagai peran pendidik ataupun orang tua, kita harus memiliki sifat yang kreatif dan fleksibel untuk merangsang tumbuh kembang anak tersebut gitu, supaya tidak kebablasan gitu. Yang ketiga, menemukan persetujuan atau pilihan. Jelas sekali. Yang keempat, jangan biarkan mereka dalam posisi down. Ya, pokoknya jangan sampai mereka itu di posisi down. Contohnya tadi yang dipaparkan Kak Dedi, anak berbakat itu sendiri kan akhirnya itu bisa berujung dengan bunuh diri ataupun yang lainnya gitu. Nah, anak ini juga sama gitu. Pasti ujung-ujungnya akan di luar nalar kita itu kan terjadi gitu. Terus 5, penjelasan. Ya, penjelasannya harus runtun dan jelas gitu. Nah, menjadikan anak sebagai partner, ya jelas sekali yang pertama gitu. Jadi kita itu sebagai peran pendidik atau orang tua itu harus lebih dekat dengan anak, dan kita harus paham terkait tentang anak tersebut gitu. Sering diajak bicara, jelas sekali. Jadi anak biasa aja sering diajak bicara juga pasti akan merasa nyaman, apalagi kami gitu, anak indigo dan anak berbakat gitu. Next. Nah, tadi kan yang pertama itu tentang film dari anak berbakat. Nah, sebelum itu Sani mau menelaah dulu film dari anak indigo itu sendiri gitu, yaitu Danur gitu. Nah, kalau menurut kelompok kami ya, terkait dengan film Danur ini sangat relevan ya dengan materi indigo yang juga menjadi pembahasan dalam film ini gitu ya. Film yang menceritakan tentang seseorang anak yang memiliki kelebihan serta dianggap aneh oleh lingkungan sekitar. Sangat sejalan lurus dengan kehidupan sosial yang dijabarkan pada penjelasan di atas. Kesulitan memiliki hubungan dengan teman sebaya juga menjadi salah satu tantangannya. Anak indigo juga sering menyendiri, lebih suka memendam apa yang dirasakan karena merasa tidak ada yang percaya pada dirinya. Dukungan dari keluarga serta lingkungan sangat diperlukan anak indigo sebab ia membutuhkan rasa percaya dari lingkungannya. Nah, jadi dari Danur itu seperti itu. Jadi sinopsis dari film itu sendiri itu, jadi film Danur itu dibuka dengan adegan ulang tahunnya Risa gitu, biasa ya. Mungkin bagi setiap teman udah tidak bagi setiap teman-teman mungkin film ini itu tidak asing ya dari pemikiran teman-teman gitu. Karena film ini memang cenderung sudah terkenal gitu ya di Indonesia, sudah famous gitu. Pasti teman-teman sudah mengetahui sinopsis ataupun perjalanan dari alur dari film ini gitu. Nah, yang selanjutnya itu sinopsis dari anak berbakat gitu. Sebenarnya teman-teman. Nah, analisis dari judulnya itu The Gift dari Amerika Serikat pada tahun 2017 dengan sutradara Mark Webb. Nah, jadi untuk analisis film itu sangat relevan ya dengan salah satu pembahasan materi pada PPT ini, yakni tentang anak berbakat. Nah, jadi anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata anak seusianya sehingga mengalami beberapa permasalahan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah hubungan sosial dengan teman sebaya dan juga permasalahan di sekolahnya. Jadi ya dijelaskan dari tadi itu sama persis dengan apa yang ada di film ini. Nah, terkait tentang sinopsisnya,
Mary Adler merupakan seseorang yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata usianya. Ia memiliki minat yang besar pada matematika. Jadi Mary ini memiliki paman yang bernama Frank. Frank. Frank Adler gitu, yang mengasuhnya sejak ia kecil. Setelah ibunya Diane Adler, seorang yang juga ahli dalam matematika, menghabiskan nyawanya sendiri dengan bunuh diri disebabkan karena tidak kuat karena tekanan pendidikan yang jalani. Jadi si Mary ini yang sejak kecil diasuh oleh Frank dan jauh dari jangkauan keluarga lainnya. Suatu hari didatangi oleh Evelyn atau nenek Mary yang berniat merebut hak asuh Mary dan mengarahkan Mary untuk mendapatkan pendidikan yang cocok agar potensinya bisa berkembang. Namun, bertolak belakang dengan Frank yang ingin Mary itu bersekolah di sekolah seusianya agar ia memiliki hubungan dengan teman sebayanya. Nah, jadi jelas sekali ya film ini dengan pembahasan yang tadi Kak Dedi jelaskan, yang Sandi jelaskan bahwa uh, anak indigo dan anak-anak berbakat itu selain mereka memiliki kelebihan dari memang memiliki IQ di atas rata-rata, tapi mereka juga sebenarnya memiliki kekurangan-kekurangan apalagi dari segi sosialnya. Seperti itu mungkin penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah-salah. Mungkin dimohonkan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya di kolom chat. Nanti Sandi dengan kawan-kawan akan menjabarkan pertanyaan tersebut dan akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam budaya mungkin bagi Sandi. Terima kasih Sandi, jelas sekali. Iya Kak Ded. Iya, terima kasih Kak Dedi dan Kak Sandi atas presentasinya. Sekarang saya kembalikan ke kelompok Tunalaras untuk diskusi pertanyaan yang sudah ada di room chat ya. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Widya. Kelompok Tunalaras, silakan jika ingin menjawab pertanyaan. Jika ingin menjawab pertanyaan, disebutkan nama penanya dan asalnya kalau ada. Halo semuanya, di sini saya Ajeng ingin menjawab pertanyaan dari Kak Arjuna dari Universitas Sriwijaya. Pertanyaannya seperti ini, izin bertanya kepada kelompok Tunalaras, apakah seorang pelaku penyimpangan seksual LGBT dapat juga sebagai penyandang tunalaras? Nah, jawaban untuk Kak Arjuna ini menurut kelompok kami, pelaku LGBT bukan penyandang tunalaras. Hal ini karena LGBT itu orang yang punya orientasi seksual yang berbeda, bukannya gangguan emosional seperti pengertian anak tunalaras yang sudah dipresentasikan tadi oleh kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Mungkin ada yang mau ditambahkan oleh teman-teman? Oke, izin menambahkan ya. Baik, terkait pertanyaan yang tadi gitu ya, apakah LGBT termasuk ke dalam tunalaras? Nah betul, tadi yang sudah siapa Ajeng ya? Ajeng jelaskan gitu bahwasannya ini bukan termasuk gangguan emosi gitu, tapi penyimpangan seksual. Nah sebetulnya kajian terkait dengan LGBT ini sudah masuk pembahasan apa ya namanya ke dalam ilmu kePLB-an gitu. Nah, apabila dia sudah masuk ke dalam ilmu kePLB-an, nah itu bisa dikategorikan sebagai tunalaras gitu. Namun ini masih jadi apa ya namanya pembahasan gitu di pihak Kemensos juga dan Kemendikbud juga gitu terkait dengan LGBT ini gitu. Apakah mereka termasuk ke dalam berkebutuhan khusus atau tidak gitu. Nah,
ini masih didiskusikan dan kemungkinan gitu di tahun-tahun yang akan mendatang gitu bisa jadi ini dimasukkan ke dalam apa namanya kajian PLB gitu atau pendidikan khusus. Nah, kalau tadi bisa disebutkan dia sudah masuk ke kajian PLB, nah itu bisa dikategorikan ke dalam tunalaras atau mungkin dia memisahkan diri jenis kelainan yang lain gitu. Nah, itu jadi ini masih dalam pembahasan sih. Baik Kak Marlan, terima kasih atas tambahannya. Ada yang mau menambahkan lagi? Mungkin sudah Okas ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya. Ya, boleh langsung dilanjutin, nggak apa-apa. Oke, lanjut menjawab pertanyaan dari Asmi Karina. Pertanyaan seperti ini. Saya Asmi Ade Karina dari UNP. Izin bertanya, apakah sosiopat termasuk ke dalam tunalaras? Nah, menurut kelompok kami, sosiopat itu termasuk ke dalam tunalaras. Alasannya adalah seperti ini. Sosiopat atau gangguan kepribadian antisosial memiliki banyak ciri-ciri yang mirip seperti anak tunalaras. Di antaranya yaitu tidak menghormati norma atau hukum sosial, berbohong, menipu orang lain, menunjukkan perilaku agresif, tidak merasa bersalah atau menyesal setelah menyakiti orang lain. Jadi kami menggolongkan sosiopat ke dalam tunalaras. Ada yang ingin menambahkan, teman-teman? Cukup, Kak. Teman-teman dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung lanjut aja ke pertanyaan yang lain. Mungkin Eka atau Galang ada yang mau jawab duluan? Ya, Eka aja duluan ya. Eka mau menjawab pertanyaan dari Ihsan Nabila dari UNP. Jika seorang anak teridentifikasi tunalaras, penyebab karena faktor lingkungan, menurut sudut pandang psikologi, intervensi yang dilakukan diawali dengan memindahkan anak dari lingkungan tersebut atau memperbaiki lingkungan sosial anak terlebih dahulu. Kalau menurut Eka, memperbaiki lingkungan karena kelainan tingkah laku yang dialami anak tunalaras mempunyai dampak negatif bagi dirinya sendiri maupun lingkungan sosialnya. Salah satu dampak serius yang mereka alami adalah tekanan batin berkepanjangan, sehingga menimbulkan perasaan merusak diri mereka sendiri. Menghadapi keadaan tersebut, kita hendaknya dapat mempengaruhi lingkungan mereka, mengajar dan menguatkan keterampilan sosial antara pribadi yang lebih efektif, serta menghindarkan mereka dari ketergantungan dan penguatan ketidakberdayaan. Di sini ada 6 contoh modifikasi perilaku anak tunalaras. Yang pertama, ketahui apa yang anak inginkan. Kedua, berikan pola belajar take and give. Ketiga, tidak memaksakan kehendak yang memaksa. Keempat, berikan ruang pada anak untuk berkembang.
kelima, berikan batasan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh, dan tidak bersifat memaksa. Dan yang terakhir, terapkan pola kasih sayang dan perhatian dalam kegiatannya. Mungkin itu saja yang dapat Eka sampaikan. Dari teman-teman ada yang mau menambahkan? Mohon izin menambahkan, Kak. Silahkan. Mending. Nah, baik, saya ingin menambahkan sedikit jawaban dari Kak Eka. Nah, terkait dari hal tersebut, jika kita tinjau dari kelima intervensi terhadap tunanetra yang ada, mungkin menurut saya cocok menggunakan pendekatan ekologi. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pendekatan ekologi ini menitik beratkan pada faktor-faktor dan tekanan-tekanan dalam masyarakat. Nah, jadi usaha pada pendekatan ini adalah difokuskan pada pengaruh interaksi lingkungan terhadap anak, sehingga pendekatan ini menekankan usaha kolaborasi antara keluarga, sekolah, teman, maupun lingkungan masyarakat. Nah, apabila hal tersebut tidak bisa dilakukan, mungkin dari pihak keluarga itu bisa memindahkan si anak dari lingkungan tersebut. Sekian dari saya, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Uning telah menambahkan. Yang lain, ada yang mau menambahkan? Cukup mungkin ya? Atau Oka mau menambahkan? Tidak, Kak. Cukup, Kak. Baik, silakan untuk pertanyaan berikutnya yang menjawab Galang ya. Iya Kak. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Agustina Hakim, apakah perilaku penyimpang yang ada pada anak tunalaras bisa hilang? Tadi saya sudah nemu jurnalnya. Di situ tertulis, jadi anak di sini kasusnya itu anak tunalaras itu diberi terapi. Nah, terapinya ini diberikan terapi terapi kebiasaan atau behavioral sama terapi tentang implementasi nilai-nilai budaya. Nah, akhirnya perilaku anak tunalaras ini hanya bisa berkurang sampai dia bisa secara normal berperilaku atau bersosialisasi dengan teman-teman dan agen-agen sosial yang lain. Nah, jadi si anak tunalaras ini diberikan terapi ini bukan untuk menyembuhkan, tetapi bagaimana mereka bisa dapat diterima dan bagaimana sikap-sikap mereka yang istilahnya berlebihan itu dapat dikurangi. Seperti itu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Tidak, Kak. Nah, lanjut ke pertanyaan Izin menambahkan. Ya, boleh Kak Amia. Tapi saya bukan dari kelompok, nggak apa-apa ya? Boleh Kak. Untuk pertanyaan tadi, mohon maaf. Untuk pertanyaan tadi yang dari Agustina, menurut perilaku penyimpangan yang ada pada anak tunalaras, apakah bisa hilang? Saya setuju dengan jawaban dari Kak Galang ya. Dalam suatu penelitian juga pernah dilakukan oleh seorang mahasiswa juga ya, bahwa penyandang tunalaras bisa hilang ataupun berkurang jika dilakukan kebiasaan, yaitu dengan intervensi behaviorisme, yaitu dari kebiasaan mendengarkan ayat suci Al-Quran gitu ya. Nah, itu juga karena kebiasaan-kebiasaan seperti itu dapat menenangkan pikiran gitu kan, karena tunalaras itu sebuah penyimpangan pada emosi dan juga perilaku, karena tidak adanya ketentraman dalam hati gitu. Jadi dari suatu penelitian itu berhasil ketika anak tunalaras untuk perilaku-perilaku penyimpangannya dapat hilang gitu, karena hatinya menjadi tentram gitu. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kamia tambahannya. Dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau sedikit cerita atau yang lain? Izin menambahkan. Halo. Silakan Kak. Ada kedengaran Kak.
Oh, baik, terima kasih. Baik, saya Dea Resti Masiska dari UNP. Di sini saya ingin menambahkan dari jawaban tadi teman-teman, kalau untuk tunalaras itu menurut yang saya baca gitu, literatur yang saya baca, kalau anak tunalaras ini termasuk ke dalam ABK temporer. ABK temporer ini maksudnya itu anak berkebutuhan khusus yang mana hambatan yang dia miliki itu bersifat sementara, artinya bisa dihilangkan ataupun eh, tidak ada lagi karena mereka itu mengalaminya itu karena faktor psikologis yang mereka hadapi. Tadi yang seperti dijelaskan juga tadi oleh salah satu rekan tentang terapi pakai Al-Qur'an dan juga tadi tentang intervensi dengan behavior. Nah, itu terbukti karena dalam berapa kasus apa yang saya temukan itu seseorang yang mengalami tunalaras itu nanti akan berubah ketika usia sudah dewasa karena kebiasaan-kebiasaan perilaku yang mereka terapkan dari sejak dini gitu. Jadi menurut saya ABK tunalaras seperti jawaban kelompok tadi itu bisa dihilangkan ataupun diminimalkan perilakunya. Sekian, saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Dea atas tambahannya. Lalu saya mau menjawab dari pertanyaan Kak Elis Listiani. Kak Elis Listiani ini dia pakai semacam studi kasus ya. Di sini kita bisa lihat studi kasusnya adalah ada seorang anak yang memiliki perilaku menyimpang. Ya tidak seperti anak pada umumnya. Ya dia selalu cari perhatian di sekolah, seperti pura-pura pingsan ketika upacara, berpura-pura terluka ketika jatuh dari tangga ya walaupun tangga itu tidak tinggi. Nah, kasusnya lagi ialah anak ini sebenarnya sudah banyak dijauhi oleh teman-teman sekelasnya, bahkan cenderung tidak memiliki teman karena perilakunya yang sering mencari perhatian dengan berpura-pura. Nah, kira-kira ada nggak sih solusi pedagogis apa yang bisa diberikan mengatasi anak ini? Nah, saya punya dua pandangan. Nanti kalau teman-teman ada yang menambahkan silakan, karena saya juga kurang begitu yakin. Nah, pertama dari sudut pandang guru, khususnya guru pendamping ya istilahnya, bisa atau guru BK atau guru wali kelas. Untuk masalah-masalah seperti ini tuh lebih berikan afeksinya ke anak-anak yang punya kasus seperti ini. Seperti apa? Nah, dari sisi guru sendiri, anak-anak seperti itu butuh ditanya lebih peka terhadap anak-anak seperti ini. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu punya problem atau masalah-masalah seperti emang mungkin dia tidak dapat perhatian khusus dari rumah atau tidak mendapat pola asuh yang baik dari orang tuanya. Nah, kemudian dia menjadi istilahnya jadi attention seeker di teman-teman yang memang yang dia butuhkan adalah attention. Nah, terapi-terapi yang juga bisa dapat dilakukan oleh case atau kasus seperti ini tuh bisa juga memakai terapi behavioral atau behavioris atau terapi kebiasaan. Di terapi-terapi itu kan biasanya ditanya kenapa kamu melakukan seperti ini, apa alasannya, sampai si guru itu memberikan dorongan-dorongan kuat untuk tidak melakukan hal-hal yang istilahnya membuat orang lain atau teman-teman itu terkesan aneh gitu istilahnya. Dengan si guru ini tahu alasannya, dengan si guru ini berikan dorongan yang kuat atau pernyataan-pernyataan yang kuat untuk tidak melakukan hal-hal seperti itu, sehingga anak itu tuh bisa setidaknya mengurangi dulu perilaku-perilakunya yang aneh tersebut. Dari teman-teman yang lain mungkin ada yang mau ditambahkan?